warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairi khalqillah fil awwalina wal akhirin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah musalla istiqomah, jamaah pengajian rutin malam Selasa ba'da maghrib yang seluruhnya saya hormati rahimakumullah wa adakumullah wa hafizakumullah. Puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur, yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat panjang umur, juga nikmat sihat wal afiyah, jahiratan aw kanat fatina fi ta'atillah wa fi ta'ati Rasulillah, serta nikmat-nikmat yang lainnya yang tiada terhingga, terutama nikmat iman Islam dan ihsan. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan malam ini, malam Selasa, memasuki malam tanggal 21 di bulan Muharram tahun baru Islam 1445 Hijriah, dengan pertolongan Allah dan dengan nikmat dari Allah, kita dapat kembali bersilaturahim, bermuajahah, duduk berkumpul bersama-sama di majelis ilmu yang mulia, di mushola al-istiqomah yang kita cintai, semata-mata kita niat menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Di samping juga kita niat silaturahim, niat iktikaf, niat menunggu datangnya waktu sholat isya, juga sekaligus kita niat mengagungkan, mensiarkan dan mempertahankan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Semoga dengan sababiah berbagai macam niat baik tersebut yang ada di dalam hati kita masing-masing, manakala ajal kematian datang merenggut nyawa kita, semoga kita dan keluarga kita, juga keturunan kita meninggal dunia nanti dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas panutan kita yang mulia, baginda tercinta Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau. Tentunya pengikut beliau yang tetap taat menjalankan segala perintah beliau, juga menjauhi larangan-larangan beliau, serta menghidupkan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Sebagaimana biasa, kita awali pengajian rutin kita pada malam ini dengan pembacaan ummul Quran, yakni surah Al-Fatihah, dan dengan pembacaan sholawat atas Nabi kita tercinta. Pahalanya kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita yang senantiasa di alam kuburnya menunggu, menanti doa-doa dari saudara-saudaranya dan keluarganya yang masih hidup. Kita doakan mereka semoga selalu berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekaligus kita doakan pula apabila ada di antara anggota keluarga kita, ataupun saudara kita, ataupun tetangga kita, ataupun guru kita, ataupun jamaah kita, murid kita yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, baik sakit zahirnya maupun sakit batinnya, semoga Allah lepas disembuhkan dari sakitnya dan diberikan kesehatan dan barokah, yaitu kesehatan yang selalu digunakannya untuk beribadah kepada Allah secara istiqomah. Anak-anak kita, cucu-cucu kita, ponakan-ponakan kita yang sedang dalam keadaan menuntut ilmu di pondok pesantren, kita doakan semoga mereka panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah,
kemudian selalu disehatkan doa batinnya, dimudahkan, dilancarkan dalam menuntut ilmu agama di pesantren, dan oleh Allah diberikan ilmu yang bermanfaat, yang barokah, yang disertai hidayah, menjadikan orang-orang yang soleh, yang bermanfaat, yang berguna bagi agama juga bagi umat manusia pada umumnya. Bidil kaniyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghiril zalimin bil zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghiril zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin ya Allah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghiril zalimin bil zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghiril zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin ya Allah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Pada pertemuan tahlil kita malam Selasa yang lalu telah dibahas tentang cabang perbuatan iman yang ke-16, yaitu wa fakharu bidinika ma yurabika maksam, memelitkan agama, di mana memelitkan agama ini tidak dipandang dosa oleh agama. Bahkan wajib setiap pribadi muslim, setiap orang mukmin wajib mempertahankan agamanya, mempertahankan keimanannya, mempertahankan keislamannya. Jangan sampai agamanya digadaikan, ditukarkan dengan harta, tahta, dan wanita. Karena iman itu nilainya jauh lebih berharga daripada dunia beserta seluruh isinya.
Dunia beserta seluruh isinya ini tidak ada apa-apanya, sangat amat kecil jika dibandingkan dengan iman yang ada di dalam hati kita. Maka oleh karenanya dalam Al-Quran surah 3 Ali Imran 4 ayat 102 Allah wanti-wanti berpesan, memberikan peringatan kepada seluruh orang-orang yang beriman agar hendaknya bertakwa kepada Allah dalam rangka untuk menjaga keimanannya, yaitu dengan cara bertakwa kepada Allah bimtisali awamirillah wa jatinabi nawahihi, dengan cara melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Karena dengan bertakwa kepada Allah, maka niscaya keimanan kita, keislaman kita akan dijaga oleh Allah, dan kita akan meninggal dunia nanti dengan membawa iman dan Islam dalam keadaan husnul khatimah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa hadakumullah wa afidakumullah. Kemudian cabang perbuatan iman yang ke-15. Jadi saya mundur, bukan maju ya. 16, 15. Seharusnya kan 14, 15, 16. Saya mundur 16, 15, 14. Gak apa-apa. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kemudian cabang perbuatan iman yang ke-15 adalah Jum'atul Qadrah, mengagungkan pangkat Nabi. Tidak ada pangkat yang paling agung, tidak ada pangkat yang paling mulia, yang paling tinggi, melainkan pangkat Nabi, gelar Nabi, gelar profesor, doktor, insinyur, doktorandas, MBA, MSI, MPD, apalagi ya, banyak lah, banyak titel ujung saya. Dulu waktu saya kecil titel cuma 3, doktorandas, insinyur, SH, dan F dan BA bukan. BA, banyak anak maksudnya. Sekarang MB, MBA, MR bocor, MR ditambah. Apa ada kenal titel murah banget titel, bisa dibeli dengan uang 50 juta dapat titel. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pangkat yang paling tinggi adalah pangkat Nabi, pangkat gelar profesor, doktor dan sebagainya itu nggak ada apa-apanya. Dan di alam dunia ini tidak ada yang berhak mengeluarkan gelar Nabi. Tidak ada di dunia ini sebuah perguruan tinggi atau universitas atau institut yang berani rektornya mengeluarkan gelar Nabi. Seandainya ada, pasti universitas tersebut, institut tersebut, perguruan tinggi tersebut akan dikecam, akan diganyang oleh seluruh umat Islam, mungkin akan dibakar, karena itu sudah merupakan kesesatan. Dan setiap kita sebagai pribadi muslim, pribadi mukmin yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW diperintahkan agar hendaknya mengagungkan pangkat Nabi itu. Tidak boleh kita menggunakan pangkat Nabi, gelar Nabi. Kalau mengagungkan pangkat Nabi dibolehkan, dianjurkan, bahkan diwajibkan. Tapi menggunakan gelar Nabi haram. Sebagaimana dalam sebuah hadis dijelaskan, tasammau bismi wala taqnatu bi kunyati fa inna syaitana la yatamassal bi surati. Kata beliau, tasammau, bernamalah kalian bismi dengan namaku. Kita dibolehkan menggunakan nama Nabi seperti Muhammad, Ahmad, Yasin, Toha, Mukhtar, Murtado dan sebagainya. Tapi kata beliau, wala taqnatu bi kunyati, dan janganlah sekali-kali kalian menggunakan gelarku, yaitu gelar Nabi.
Sehingga seluruh para ulama yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat apabila di akhir zaman ada seseorang berani mengklaim dirinya sebagai nabi, maka orang tersebut pertama wajib disuruh bertaubat. Kalau umpama tidak mau bertobat, malah justru menentang, mempertahankan klaimnya, pengakuannya, maka wajib dipancung dan ia mati sebagai orang kafir. Tempat tinggalnya di neraka untuk selama-lamanya. Karena dalam Al-Quran Allah telah menegaskan, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allah bi kulli syai'in alima. Jadi wa khataman nabiyyin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terakhir yang diutus oleh Allah ke alam dunia setelah Allah mengutus nabi-nabi sebelumnya, dari mulai Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Ismail dan seterusnya sampai Isa Al-Masih putra Maryam. Maka risalah kenabian oleh Allah telah ditutup dengan mengutus Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke alam dunia. Sehingga juga beliau menegaskan dalam hadisnya, wala nabiyya ba'di, sekali-kali tidak ada nabi sesudahku. Jadi kalau ada orang aku nabi, itu orang sesat atau menjadi orang udah gila, error. Darahnya halal, tapi jangan dulu dibunuh, suruh tobat dulu. Menentang, bunuh. Bunuh tidak dapat pahalanya gede. Seperti yang terjadi pada masa Khalifah Abu Bakar Siddiq. Ada 4 orang yang ngaku nabi, yang 3 orang tobat, yang 1 orang menentang, dibunuh akhirnya. Siapa dia? Musailamah al-Kadzdzab. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nabi kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah nabiul awalin wal akhirin, nabi yang pertama dan yang terakhir. Disebut nabi yang pertama karena jauh sebelum Allah menciptakan jasad Nabi Adam di dalam surga, Allah sudah menciptakan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kita baca kitab Daqaiqul Akhbar tentang ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tentang kejadian sebelum maut. Di kitab tersebut sangat amat jelas dipaparkan. Makanya disebut nabi awal, nabi yang pertama, karena sebelum Allah menciptakan jasadnya Nabi Adam di dalam sorga, Allah sudah menciptakan Nur Muhammad, cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebut wal akhirin, nabi yang terakhir, karena Allah tidak akan pernah mengutus nabi lagi setelah Allah mengutus ke alam dunia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Allah, wa khataman nabiyyin, Nabi Muhammad itu penutup para nabi dan para rasul. Dari risalah kenabian sudah ditutup. Nah sekarang kita tinggal meneruskan ajaran-ajaran yang telah diajarkan oleh para nabi, yaitu ajaran tauhid, dan kita berusaha untuk mengimplementasikan kalimat tauhid. Makna yang terkandung dalam kalimat tauhid kita implementasikan dengan cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Islam ini adalah merupakan agama penyempurna dari ajaran-ajaran yang telah diajarkan oleh para nabi sebelumnya, disempurnakan dalam ajaran Islam. Demikian pula Al-Quran adalah kitab penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya yang Allah turunkan kepada Nabi terdahulu. Sehingga dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 2 Allah menegaskan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Al-yawma, pada hari ini. Ayat ini turun setelah Rasulullah melaksanakan haji wada, haji perpisahan.
Ayat ini turun hari Jumat. Kata Allah, al-yawma, pada hari ini, akmaltu, telah aku sempurnakan lakum, bagimu, dinakum, agama kamu, wa atmamtu alaikum, nikmati, dan aku telah sempurnakan bagimu nikmatku, wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridho Islam sebagai agama kamu. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata beliau, wala taqnatu bi kulliyati, dan janganlah sekali-kali kalian menggunakan gelarku, yaitu gelar nabi. Fa inna syaiqana la yatamassalu bi surati. Sesungguhnya syaitan sama sekali tidak bisa menyerupai wajahku. Wajah Rasulullah tidak bisa ditiru, diserupai oleh syaitan. Kalau wajah kita bisa diserupai oleh syaitan. Kemudian cabang perbuatan iman yang ke-14 adalah wahbub nabiyaka. Wahbub jeung kudu bika cinta anjeun nabiyaka ka nabi anjeun, nyaeta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap pribadi muslim wajib hukumnya di dalam hatinya ada cinta pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan adanya cinta di hati kita kepada beliau itu sangat erat kaitannya dengan keimanan kita kepada Allah yang ada di dalam hati kita. Sampai-sampai dikatakan bahwa keimanan kita tidak akan sempurna, sehingga di hati kita ada cinta yang sangat amat luar biasa. Bahkan kita lebih mencintai Nabi kita ketimbang kita mencintai diri kita sendiri. Jadi kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus kita letakkan di atas kecintaan kita kepada diri kita sendiri. Apabila kita sudah bisa melakukan hal yang seperti ini, maka itu menunjukkan bahwa keimanan kita sempurna. Tapi realitanya di dalam kehidupan, buktinya, kenyataannya, faktanya kita lebih mencintai diri kita sendiri ketimbang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita perlu merawat kecintaan kita di hati kita kepada Rasulullah, juga kepada keluarga Rasulullah, juga kepada anak cucu Rasulullah, juga kepada dzurriyyah Rasulullah, keturunan Rasulullah. Yang dimaksud keturunan Rasulullah adalah mereka orang-orang yang di dalam tubuhnya memang mengalir darah daging Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimaksud keturunan Rasulullah adalah mereka yang jasadnya oleh Allah diciptakan dari tanah, di mana dari tanah itu pula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diciptakan oleh Allah. Beliau menjelaskan dalam sabdanya, khuliqu min tinati, paman ahabbahum faqad ahabbahullah. Keturunanku, kata beliau, khuliqu, mereka diciptakan oleh Allah min tinati, dari tanahku, yakni dari tanah di mana aku diciptakan, dari tanah itu. Paman, maka barang siapa ahabbahum, yang mencintai keturunanku, yang mencintai dzurriyyahku, faqad ahabbahullah, maka sungguh Allah akan mencintainya. Waman abghadahum faqad abghadahullah, dan barang siapa yang membenci keturunanku, membenci dzurriyyahku, maka sungguh Allah akan membencinya. Bahkan apabila umpama misalnya kalau seandainya
di dalam hati kita sedikit saja menyimpan kebencian, menyimpan ketidaksukaan, sedikit saja hati orang ngewa, pakai huruf A, jangan ganti E, bahaya. Ngewa, sedikit saja ada kebencian di hati kita kepada ahlul bait Rasulullah, kepada keluarga Rasulullah, kepada anak cucu Rasulullah, kepada keturunan Rasulullah. Awas, hati-hati. Itu bisa mengakibatkan seluruh amal ibadah yang kita kerjakan selama hidup dalam dunia menjadi sia-sia. Dan pada akhirnya kita oleh Allah akan dijadikan penghuni neraka. Jangan dianggap remeh masalah ini. Hati-hati. Diterangkan di dalam kitab Mu'jamul Kabir dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kekasihnya Allah, utusan Allah, beliau menegaskan dalam sabdanya, "Lau anna rajulan shalla wa sham wa sabana baina rukni wal maqam, summa mata mubghidan li ahli baiti illa dakhalan nar." Hati-hati. Seandainya seseorang tiap hari sholat, tiap hari puasa, pokoknya ibadahnya rajin dong, dan dia beribadah baina rukni wal maqam, di antara rukun Yamani dan maqam Nabi Ibrahim. Summa mata, kemudian dia mati, mubghidhan li ahli baiti, dengan membawa kebencian kepada keluargaku, kata beliau. Jadi mati di hatinya membawa kebencian kepada keluarga Nabi, illa dakhalan nar, melainkan dia akan menjadi penghuni neraka. Sehingga seluruh ibadahnya menjadi sia-sia, sholatnya, puasanya, semuanya menjadi sia-sia kalau ujung-ujungnya oleh Allah ditempatkan di neraka, gara-gara mati di hatinya membawa kebencian kepada ahlul bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau umpama kita misalnya melihat kelakuan seorang habib sangat buruk, katakanlah habib ini tukang mabuk, karena enggak semuanya habib soleh. Macam-macam habib itu, ada yang kelakuannya ya mabok lah, ada yang kadang-kadang nipu masyarakat lah. Hati-hati. Nah, seandainya kita melihat ada seorang habib akhlaknya seperti itu, akhlaknya bertolak belakang dengan akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akhlaknya bertolak belakang dengan akhlak yang diajarkan oleh datuknya, yaitu Rasulullah, tetap kita sebagai umat Rasulullah tidak ada hak, tidak ada kewenangan menyimpan kebencian di hati kita kepada habib itu. Soal akhlak dia buruk itu urusan dia dan urusan datuknya, urusan Rasulullah dan urusan Allah. Akan tetapi kalau kita mau melihat keterangan, itu ada satu ayat yang menjamin bagi keturunan Rasulullah di akhir ayat oleh Allah akan dibersihkan dosa-dosanya, baik dengan cara pedih dikasih penyakit sehingga terkuras dosanya, maupun dengan cara dikasih hidayah. Jadi itu udah urusan Allah sama Rasulnya terkait keturunan Rasulullah yang akhlaknya buruk. Kita menjaga adab kepada Rasulullah, bagaimanapun juga seburuk-buruknya dia, tetap di dalam tubuhnya mengalir darah daging Rasulullah SAW. Yang kita lihat jangan yang bersangkutannya, tapi yang kita lihat datuknya, kakeknya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita mengharapkan syafaat beliau di hari kiamat. Bagaimana mungkin kita mendapatkan syafaat Rasulullah kalau kita membenci keluarga beliau, membenci keturunannya?
kita masih ingat apa yang disampaikan oleh Mbah Maimun Juber yang wafat di kota Mekah Al-Mukarramah dan dimakamkan di sana. Mbah Maimun Juber ini abahnya Gus Najib. Mbah Maimun Juber pernah mengatakan, jadi buruknya seorang habib, jeleknya seorang habib tetap harus dimuliakan sebagaimana halnya kita memuliakan lembaran Quran yang sudah lecek, lembaran Quran yang sudah kotor, lembaran Quran yang sudah sobek bertahun-tahun. Ketika kita menemukan lembaran Quran yang sudah kotor, lecek, sobek di tanah, kita muliakan, kita ambil. Sebab di situ ada kalam Allah. Jangan diinjak, jangan dipakai ngeduk tai ayam, bahaya bisa murtad. Jangan. Nah seperti itu. Di seburuk apapun habib keturunan Rasulullah itu seperti selembar mushaf Al-Quran yang sudah kotor, lecok, banyak debunya, sudah sobek, tetap harus dimuliakan. Nah kalau kita merasa baik dari mereka, siapa kita? Kita keturunan siapa? Keturunan Rasulullah bukan. Tahu diri kita, jangan sombong. Kita bukan siapa-siapa. Dibang keturunan tukang cilok, belagu, mau menghina keturunan Rasulullah. Enggak ada apa-apanya kita. Jadi yang kita lihat, jangan habib yang bersangkutan yang alatnya buruk. Yang kita lihat dapetnya kakeknya ini Rasulullah. Yang kita harapkan syafaatnya di hari kiamat. Sehebat apapun ibadah yang kita lakukan, kalau di hari kiamat kita tidak mendapatkan syafaat, alamat celaka kita. Kita nanti di hari kiamat datang menghadap Allah dengan sholat kita, dengan puasa kita, dengan zakat kita, dengan ibadah haji kita, dengan umroh kita, dengan tahajud kita, dan dengan berbagai macam amal ibadah kita datang menghadap Allah. Tahu-tahu ibadah kita ditolak oleh Allah. Bangkrut kita, sementara dosa kita banyak. Nah di saat itu kita membutuhkan syafaat Rasulullah. Jangan sombong kita bukan siapa-siapa. Sudah kakak dari ustaz sebelah, terus bisa kahina nabi, keturunan nabi, laku terus. Gak ada apa-apanya kita. Para jamaah yang dimuliakan, ini cabang perbuatan iman yang ke-14 yang apabila kita mampu mengimplementasikannya, merealisasikannya, mengaplikasikannya, menerjemahkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari, membuktikan kecintaan kita kepada Nabi, di antaranya dengan membuktikan kecintaan kita kepada ahlul bait beliau, keturunan beliau, anak cucu beliau, kita implementasikan dalam keseharian kita, ini akan menyebabkan iman kita akan semakin bertambah sempurna. Karena di dalam kitab Syu'abul Iman memang dikatakan imanuna bid'un wa ain syu'bah yastakmilana ahlu hati ya'udun. Iman kita, iman yang ada di dalam hati kita itu mempunyai 77 cabang perbuatan iman. Jadi yang dimaksud di sini bukan imannya, tapi perbuatan iman. Makanya kalau kita pernah mendengar ada seorang kiai, seorang ulama, seorang habib, seorang abdiyah mengatakan al-iman yajidu wa yanqusu, iman terkadang bertambah, terkadang berkurang. Awas jangan sampai salah persepsi. Yang bertambah dan berkurang bukan pokok imannya, bukan aslul imannya. Iman itu nggak boleh berkurang sedikit pun. Kalau sedikit saja keimanan kita berkurang kepada Allah, itu menyebabkan iman kita ditolak oleh Allah. Kenapa? Karena aslul iman tasdiqul qalbi. Pokok iman adalah membenarkan di dalam hati. Dan iman itu timbulnya dari ma'rifat. Ma'rifat itu adalah idrakun jazimun bihaitsu la yaqa'u ma'hu taraddudun muwafiqun lil waqi'i nasyi'un an dalilin. Penemuan yang jazim, penemuan yang pasti
penemuan yang sama sekali tidak bisa digoyahkan oleh apapun. Walaupun ujung pentol sudah nempel di jidat, tetap saya mengucapkan la ilaha illallah, itu iman. Nggak bisa digoyahkan iman itu, yakin kepada Allah itu. Bihaitsu la yaqau ma'ahu taradudun, yang sekiranya sedikit pun tidak dibarengi dengan keraguan-raguan kepada Allah. Itu marifat, penemuan yang pasti yang tidak dibarengi dengan keraguan-raguan, yang sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan bukti, dan keluarnya dari dalil, baik dalil nakli maupun dalil akli. Jadi iman tidak boleh berkurang. Nah, iman kita harus kita jaga, kita rawat, kita pelihara, dan kita berusaha untuk menyempurnakan keimanan kita. Di antaranya dengan cara tanamkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada keluarganya, kepada anak cucunya, kepada keturunannya, dan agungkan pangkat Nabi, muliakan pangkat Nabi, dan jaga keimanan kita, keislaman kita. Jangan digadaikan, jangan ditukarkan dengan apapun, karena segala sesuatu yang ada di langit, di bumi, semuanya itu kecil, tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan iman yang ada dalam hati kita, jika dibandingkan dengan kalimat la ilaha illallah. Demikian tali kita malam ini. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Semoga ilmu kita oleh Allah ditambah dengan ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dengan bertambahnya ilmu ini kita semakin bertambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin bertambah sempurna keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mari kita tutup pengajian kita malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li abaina wa ummatina wa a'mamina wa ammatina wa ajdadina wa jaddatina wa li auladina kullihim wa li ikhwanina wa li akhwatina wa li qarabatina wa li ustadina wa li muallimina wa li masyaykhina wa li man hadana wa hadaina ilal khair wa li man ahsana ilaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Nas'aluka Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa bihaqqi ali sayyidina Muhammad, nas'aluka husnal khatimah inda intihai ajalina bi qouli la ilaha illallah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih.